Halo semuanya, perkenalkan aku Muzaki Yahya dengan NRP 0624040082. Di sini saya akan membuat program C++ yang bertujuan untuk memberikan informasi panduan menuju puncak lawu. Di sini saya menggunakan 3 logika pemrograman. Yang pertama ialah logika function, kemudian switch, dan yang terakhir adalah if-else. Alasan saya membuat program ini karena ini sangat penting bagi kita dan juga teman-teman semuanya yang masih awam terkait jalur pendakian dan transportasi umum untuk menuju basecamp tersebut. Nah, langsung saja kita praktekkan program kali ini, yaitu panduan pendakian ke Gunung Lawu. Nah, pertama kita menggunakan include iostream. Hashtag include. Ini digunakan agar kita bisa menggunakan input maupun output di pemrograman C++. Selanjutnya kita menggunakan using namespace std. Nah, ini digunakan agar kita tidak perlu menambahkan std di depan console in maupun console out. Nah, pertama kita akan membuat function yang pertama. Karena kita akan menggunakan function, kita gunakan komentar yaitu ini fungsi untuk menampilkan angkutan umum berdasarkan jalur. Ini adalah fungsi yang pertama, yaitu langsung saja kita menggunakan void. Nah, mengapa saya menggunakan void? Karena ini langsung hanya menampilkan saja. Jadi menampilkan kata saja, jadi tidak perlu perhitungan. Kita menggunakan void dengan judul variabel angkutan umum. Buka kurung. Kita masukkan tipenya yaitu char, karena nanti kita menginputkan jalurnya yaitu berdasarkan seperti simbol, seperti A dan B. Char jalur. Nah, seperti ini kita buka kurung kurawa. Kemudian kita masukkan console out untuk menambahkan kalimat awal. Lalu kita masukkan logika yang kedua, yaitu saya menggunakan switch karena nanti ini switch di dalam void ini untuk mengeluarkan informasi antara A dan B. Jadi kita menggunakan switch case. Switch, yang di switch adalah jalurnya, kita milih jalur. Kemudian kita masukkan case yang pertama, case A. Kemudian kita masukkan yang akan dikeluarkan, yaitu ini adalah penjelasan mengenai angkutan umum yang tersedia pada case A atau jalur A. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan penjelasan mengenai jalur A, kita break untuk masukkan switch yang kedua atau case yang kedua. Kita ketika menunjukkan B akan keluar seperti ini, penjelasan mengenai jalur B. Nah, kita sudah menjelaskan mengenai angkutan umum yang tersedia di jalur A dan B. Selanjutnya kita masukkan break. Selanjutnya default. Nah, default ini akan berguna ketika user tidak menginputkan A maupun B, maka otomatis akan masuk ke kondisi yang default. Saja code. Nah, satu fungsi dari yang akan kita buat sudah selesai. Lanjut ke fungsi yang kedua. Nah, kita beri komentar. Fungsi ini untuk menampilkan informasi mengenai jalur. Nah, seperti ini. Kita menggunakan void lagi karena kita hanya menampilkan saja, jadi tidak perlu menghitung, tidak ada perhitungan di sini. Kita menggunakan void lagi dengan judul variabelnya yaitu info jalur. Char jalur. Nah, karena variabel jalur ini bertipe simbol, maka kita menggunakan char dan buka kurung kurawa. Console out. Isi informasi mengenai jalur pendakian. Kita menggunakan logika switch lagi. Jadi akan memunculkan informasi berdasarkan inputan dari usernya sendiri. Switch
jalur. Kita masukkan case yang pertama, yaitu case A. Maka jika user menginputkan A, maka akan muncul informasi mengenai jalur A. Yaitu via Cemoro Sewu. Kita menemukan informasi yang kedua, yaitu satu case sudah terbuat atau sudah jadi. Lanjut ke case kedua, yaitu case B. Kita break, masuk case kedua. Nah, ini mengenai informasi mengenai jalur B ketika user menginputkan jalur B atau via Candi Store. Nah, seperti ini. Kita masuk ke default karena kita hanya memiliki dua jenis saja, atau dua pilihan, yaitu A dan B. Kita masuk ke default, kita break. Nah, kita masuk ke default. Nah, di sini akan menunjukkan jalur tidak dikenal. Jadi bila user menginputkan selain A dan B, maka akan masuk ke default. Nah, kita sudah membuat dua fungsi atau dua function. Kemudian kita langsung masuk ke inti dari program ini, yaitu integer main. Nah, integer main sendiri yaitu dimana program akan dimulai di sini. Jadi kita masukkan pertama kita deklarasikan dulu variabel yang kita gunakan, yaitu ada jalur dan juga kendaraan. Pertama kita menggunakan char. Kenapa saya menggunakan char? Karena variabelnya bertipe simbol. Jadi char jalur. Kemudian yang kedua char kendaraan. Kita menggunakan dua variabel yang bertipe char. Selanjutnya kita menggunakan kalimat awalan, atau jika user membuka, jadi isinya awalnya di sini. Nah, jadi judul dari program ini adalah panduan menuju Puncak Lawu. Selanjutnya kita masukkan opsi-opsi yang akan dipilih oleh usernya sendiri. Opsi yang pertama yaitu A. Ya, Cemoro Sewu. Yang kedua yaitu opsi B, via Candi Cetok. Nah, kita sudah punya opsi, tinggal kita masukkan arahan agar user memasukkan datanya atau pilihannya. Kita masukkan pilih jalur pendakian Anda. Kita masukkan arahnya, milih A atau B. Seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan CIN atau console in. Ini adalah untuk menyimpan data dari user. Ini karena milih jalur, jadi masukkan jalur yang kita deklarasikan tadi. Nah, selanjutnya di sini titik koma. Nah, selanjutnya yaitu perintah atau agar nanti user ditanyakan akan menggunakan kendaraan pribadi atau tidak punya, jadi atau akan menggunakan kendaraan umum. Kita masukkan. Silakan. Apakah Anda menggunakan kendaraan pribadi? Juga sedang. Nah, ditanyakan. Kita masukkan arahannya, suruh misi Y atau N, yes atau not. Nah, kita masukkan console in lagi agar user bisa masukkan yes atau not-nya dengan variabel kendaraan. Nah, di sini lanjut ke logika yang selanjutnya, yaitu logika yang saya gunakan adalah if else.
Jadi kita if untuk menjalankan atau mendeteksi dari usernya menggunakan kendaraan atau tidak. If kondisi jika kendaraan dengan n atau not, kita gunakan or atau mengantisipasi agar user menggunakan huruf kecil. Kendaraan sama dengan n kecil. Kita masukkan pernyataannya. Nah, jika user menginputkan n, maka akan lanjut masuk ke angkutan umum atau fungsi yang kita buat pertama tadi. Kita masukkan fungsinya. Nah, lanjut ke kondisi selanjutnya. Else if kondisinya jika kendaraan sama dengan yes atau y, or atau kendaraan sama dengan y kecil. Nah, lanjut ke kondisi kedua, maka langsung saja kita arahkan untuk user langsung menuju ke basecampnya saja. Nah, setelah itu kita masuk ke kondisi yang terakhir. Jika yang diinputkan tidak sesuai dua kondisi ini, yaitu else, masuk pernyataannya. Input kendaraan tidak valid pasti. Nah, sudah selesai, kita sudah menggunakan logika if else. Selanjutnya, setelah menyaring dari usernya menggunakan kendaraan atau tidak, langsung menggunakan fungsi yang kedua, yaitu informasi mengenai jalurnya. Nah, jadi fungsi ini tidak berpengaruh ketika user menginputkan yes atau not. Jadi akan tetap memunculkan fungsi ini. Kita masukkan info jalur, kita masukkan from jalur seperti ini. Nah, terakhir kita menekan return 0, tanda bahwa program telah selesai. Tambahkan komentar. Ini digunakan untuk mendeteksi pengguna menggunakan kendaraan pribadi atau tidak. Nah, seperti ini. Jadi komentar yang hijau ini tidak akan berpengaruh pada program kita karena ini hanya bersifat komentar. Jadi hanya untuk komunikasi antara programmer satu dengan programmer yang lain. Nah, saya rasa cukup, langsung saja kita run. Nah, di sini langsung muncul arahan panduan menuju Puncak Lawu. Yang pertama via Cemorosewu, via Candi Cito. Pilih jalur pendakian Anda. Saya memilih A atau via Cemorosewu. Apakah Anda menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju base camp? Saya jawab ya, yes. Nah, di sini langsung muncul karena menggunakan kendaraan pribadi, langsung saja menuju base camp. Nah, informasi mengenai jalurnya langsung ditampilkan juga. Via Cemorosewu, medan terjal dan berbatu, panjang 12 km, estimasi 6-7 jam, terdapat 5 pos dan 2 mata air sepanjang jalur. Nah, lanjut ketika saya tidak menggunakan kendaraan pribadi atau not. Kita milih jalur B via Candi Cito. Apakah Anda menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju base camp? Saya jawab not, tidak punya kendaraan pribadi. Nah, langsung menampilkan beberapa saran kendaraan umum seperti angkutan umum yang tersedia menuju base camp, Terminal Karanganyar, naik bus menuju Terminal Karangpandan, overbus menuju Terminal Kemuning, kemudian naik ojek menuju base camp. Setelah itu menampilkan informasi mengenai jalur tersebut. Nah, mungkin cukup dari program C++ dari saya mengenai panduan pendakian ke Gunung Lawu. Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya Zaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.